Misi. Silakan, silakan duduk. Ya. Ada keperluan apa? Saya mau ke tentang gizi. Oh, oke, tentang gizi. Ya. Kalau gitu, sebelumnya nama adik siapa? Nama saya Gabriela. Gabriela. Umur? Umur saya 12 tahun. 12. Sekolah di mana? Sekolah di SMP Negeri 1 Kembayan. Oh gitu. Ya. Mau kepo tentang gizi apa nih? Untuk anak-anak? Ya. Anak-anak. Oh ya. Ya. Nah, kebetulan nama saya Oliver dari Poltekkes Kemenkes Pontianak, jurusan gizi, prodi sarjana terapan gizi dan dietetika. Nah, kebetulan nih, adik kan mau tahu tadi tentang gizi. Ya. Oke. Nah, saya jelaskan dulu gizi secara umum ya. Ya. Gizi secara umum tuh bisa disebut sebagai nutrisi. Nutrisi adalah zat yang berguna untuk proses pertumbuhan, perkembangan, dan metabolisme tubuh. Nah, kenapa gizi diperlukan? Tadi karena membantu pertumbuhan tubuh, membantu perkembangan, dan mempercepat metabolisme tubuh. Jadi kalau misalnya asupan gizi yang adik terima nih baik, cukup, nah pertumbuhannya akan maksimal, perkembangannya juga akan bagus. Jadi ada kemungkinan nih kalau adik makan makanan bergizi dengan gizi cukup sesuai kebutuhan adik, bisa nih nanti adik jadi tinggi, jadi besar, jadi kuat, sehat gitu ya. Oke. Paham kan? Paham. Oke. Jadi gizi ini juga ada dua jenis. Ada dua jenis nih. Yang pertama makronutrisi, yang kedua mikronutrisi. Makronutrisi adalah gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang besar dan sebagai sumber energi tubuh. Contohnya contoh dari makronutrisi ini protein, karbohidrat, lemak. Tuh. Nah, lalu yang satunya ada mikronutrisi. Mikronutrisi ini nutrisi yang diperlukan tubuh dalam skala kecil yang berfungsi sebagai mempercepat proses metabolisme tubuh. Lalu contoh dari mikronutrisi ini ada vitamin B12, vitamin C, terus ada zat besi, ada asam folat. Untuk anak-anak nih, kan karena anak-anak ini lagi masa pertumbuhan. Jadi anak sekolah bisa disebut dari 6 tahun sampai sekitaran 13 tahun atau 12 tahun ya. Jadi perlu yang namanya zat gizi untuk menunjang pertumbuhan mereka. Cara untuk menunjang pertumbuhannya melalui zat gizi ada yang namanya protein. Itu sangat bagus untuk pertumbuhan karena protein punya sebutan zat pembangun, zat pertumbuhan juga. Jadi protein ini bisa dipakai untuk menumbuhkan massa otot. Lalu untuk anak-anak juga kalau misalnya kecelakaan itu perlu banyak protein untuk mempercepat proses regenerasi mereka. Terus selain protein juga ada yang namanya lemak. Nah, lemak nih ada beberapa jenis. Ada yang namanya lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh ini biasanya berasal dari tumbuhan atau dari itu baik untuk tubuh. Sedangkan lemak jenuh itu biasanya dari lemak-lemak yang udah lebih dipadatkan dan biasa digunakan untuk menggoreng, seperti minyak goreng tuh. Nah, itu namanya lemak jenuh. Lemak tak jenuh seperti minyak ikan, olive oil gitu contohnya. Lalu karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber makanan pokok. Biasa kan kalau orang Indonesia makannya nasi. Nah, itu nasi sebagai makanan pokok dan sumber karbohidrat. Selain nasi, ada juga kentang, ubi atau singkong mengandung karbohidrat tinggi. Itu bisa digunakan sebagai sumber makanan utama. Biasa nih, kalau saya biasanya menyusun menu, ada yang namanya gizi seimbang. Itu ada susunannya. Yang pertama makanan pokok, yaitu sumber karbohidrat. Lalu ada protein hewani, protein nabati, sayuran, dan buah. Untuk protein ada dua jenis. Ada protein hewani, ada protein nabati. Protein hewani berasal dari daging. Biasa daging sapi, daging apa lagi? Ayam, apa lagi? Daging kambing ya.
Nah, itu contoh protein hewani. Kalau protein nabati dari kacang-kacangan atau biji-bijian. Contohnya dari kacang kedelai. Hasil olahan kacang kedelai apa? Tempe, apalagi? Tahu. Nah, itu sumber protein nabati. Ya. Oke. Jadi tadi sip ya, dari sumber makanan utama. Sumber protein hewani. Sumber protein nabati, kemudian sayuran, dan kemudian buah. Kalau misalnya tadi harus kita makan karena di sayuran ada yang namanya mineral dan juga vitamin. Buah juga mengandung serat yang bagus untuk proses pencernaan. Jadi tidak mudah sakit perut atau kata orang itu sembelit. Gitu. Lalu zat besi. Zat besi didapat dari sayuran berdaun hijau seperti bayam. Nah, itu ada kandungan zat besinya dan itu bagus untuk darah. Kalau buah mengandung serat, terutama anak-anak juga nih. Kadang ada anak-anak yang tidak mau makan sayur, kan? Nah, contoh, adik suka makan sayur nggak? Enggak. Kurang suka ya. Oke. Kalau misalnya kurang suka makan sayur, setidaknya rajin makan buah. Karena di buah tuh ada serat untuk proses pencernaan. Jadi kalau sering makan buah, pencernaan lancar, tidak sakit perut. Nih, saya punya contoh untuk makanan yang mengandung protein, lemak, dan karbohidrat. Oke, nih. Kita lihat nih. Oke. Ini kan. Di sini. Nah, udah lengkap nih. Ini makanan zat gizi yang lengkap tadi. Oke, nanti di sini banyak nih. Tadi kan udah saya sebut ada kurang lebih 5 kan. Nih, sini kan tadi udah dijelaskan nih, kan? Nah, sekarang nih kalau adik bisa jawab, saya bakal kasih hadiah. Kalau adik bisa jawab berarti adik mengerti. Oke? Oke. Yang pertama, ini apa namanya? Nasi itu sumber apa? Karbohidrat. Lalu habis karbohidrat tadi ada protein hewani. Oke, ya. Yang mana protein hewani? Apa? Kepiting. Oke. Setelah protein hewani ada yang namanya protein nabati. Nah, yang mana protein nabatinya di sini? Yang mana? Oke, tempe, bagus. Lalu habis protein nabati ada yang namanya sayur. Yang mana sayur di sini? Oh, yang ini. Oke. Sayuran, lalu yang terakhir buah. Yang mana buah? Masa nggak tahu nih? Ini buah. Oke, buah semangka. Bisa ya? Bisa. Lalu nih satu lagi. Udah bagus. Lagi nih. Oke, nih. Contoh sederhana. Ini ada namanya chicken katsu. Sumber karbohidratnya yang mana? Apa namanya? Nasi. Lalu protein hewaninya mana? Ini ayamnya. Oke. Nah, ini apa namanya? Kangkung. Kangkung sebagai sayuran. Lalu setelah sayuran, oke, ya, aman ya. Ya. Ada yang namanya buah juga. Adik suka makan buah apa? Buah semangka. Buah semangka. Lalu Apel. Nah, tadi kan udah dijelaskan nih kalau adik atau anak-anak seusia adik perlu banyak makan makanan bernutrisi, makanan seimbang, terutama protein. Tapi itu tidak boleh berlebihan makannya. Protein, lemak, karbohidrat itu harus dalam takaran yang sesuai. Tidak boleh dalam takaran yang berlebih atau kekurangan. Jadi kalau misalnya gizinya terpenuhi, berarti pertumbuhannya juga bakal maksimal. Oke? Sip? Karena tadi adik udah berhasil menjawab pertanyaan saya. Nih, saya punya hadiah. Oke? Oke. Ini dia. Oke, silakan. Terima kasih ya. Oke, udah paham? Ada yang bertanya enggak? Enggak ada. Enggak ada. Oke, udah paham? Ya udah. Oke, saya pulang dulu ya Bang ya. Oke. Makasih ya Ibu ya. Dadah. Terus lu. Dadah. Oke, dadah. Dadah.